Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Engga? Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Ustaz sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana 4 poin penting isi khutbah Nabi di Padang Arafah. Gitu ya Ustaz ya. Iya, 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 insyaallah. Baik, tafadhol ya Ustaz, ini kita akan simak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Hei Umar, ada sebuah ayat yang turun pada nabimu, dan kalau ayat itu turun pada kami akan jadikan hari raya, hari besar." Kata Umar, ayat apa itu? Bilang, ayat di surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. This day, hari ini kami sempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan juga kami sempurnakan bagi kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela untuk kamu Islam sebagai agama. Kata Umar, oh, saya tahu pada hari apa, bulan apa, dan di mana. Ini ayat turun pada hari Jumat, itu hari Id kita. Kemudian diturunkan di waktu yang sangat mulia, the best day pada hari itu, yaitu Yom Arafat, di Padang Arafat, di atas gunung Ar-Rahmah, dan di bulan suci, bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi berita di langit kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang khutbatul wada, di mana tadi yang saya bacakan itu turun pada Nabi sedang menyampaikan pidato terakhir itu, khutbatul wada. Karena khutbah itu panjang, maka untuk save waktu, kami akan berikan saja 4 poin penting dari khutbah itu, apa yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama adalah tentang kehormatan jiwa, harta, dan dignity of the Muslim. Di mana Nabi bersabda, "Fa inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa aradakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kamu darah-darahmu, harta-hartamu, dan kehormatanmu, seperti kehormatan hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Wow. Ya, jadi ini khutbah Nabi ini sangat penting sekali. Yang pertama, Nabi membahas tentang kemanusiaan, hak asasi manusia, terutama manusia Muslim. Baik. Coba bayangkan, saya tanya sekarang, para pendengar sekalian, kalau ada orang yang mau menghancurkan Ka'bah, kira-kira bagaimana reaksi kita sebagai Muslim? Pasti jihad, gitu kan? Namun demikian, Nabi pernah memandang Ka'bah, Nabi, wallahi, kamu adalah tempat yang paling suci. Namun kesucian seorang Muslim itu melebihi daripada kesucian kamu. Coba sudah berapa puluh ribu yang meninggal di Gaza. Gimana reaksi kita? Berapa banyak yang mengatakan jihad, kita siap. Yang banyak hanya ucapan saja. Terutama orang-orang yang punya kemampuan untuk membantu mereka. Kemudian juga ketika kita mendengar ada seorang Muslim, reputasinya dijatuhkan, dia berbuat ghibah, namimah terhadap Muslim, itu berapa banyak di antara kita yang bereaksi, hey, he's my brother, right? Malah kita kadang-kadang ikut mendengarkan, ikut mengaminkan ketika orang menjelekkan sama-sama Muslim.
Demikian juga ketika harta seorang muslim diambil, dikorupsi. Gimana reaksi kita? Hati-hati ya. Karena 3 hal ini Nabi mengatakan dima'akum darahmu. Ya, ini maksudnya kan darah kita, ini darahmu. Berarti darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim sama dengan kehormatanku. Dulu ada seorang anak muda, karena bibinya nggak punya anak, maka dia yang akan mewariskan nanti. Jadi dia berbakti kepada bibinya, bantu bibinya, tapi bibinya nggak mati-mati. Akhirnya dia paksa bibinya merengek-rengek agar supaya rumahnya itu ditaruh nama dia, atas nama dia, ganti gitu. Ya lama-kelamaan ibunya setuju, udah jadi mulai rumah itu milik si anak itu. Beberapa bulan kemudian si ibunya diusir, ditempatkan di rumah penjompoan. Dia lupa Allah itu maha penguasa. 3 bulan kemudian dia terkena tabrakan sehingga semua badannya itu jadi nggak bisa bergerak, hanya kepala saja. Dan pikir dia apa? Bibi. Di dunia sudah menerima ciptaan Allah SWT, apalagi di akhirat nanti, hati-hati gitu. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil. Ya, Nabi mengatakan, fattaqullah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang wanita-wanita. Nabi menyuruh agar kita memperhatikan kaum ibu, memperhatikan kaum Hawa. Nah, kaum Hawa ini termasuk ibu-ibu kita. Yang pertama adalah, oleh karena itu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya sudah lama mau ikut berjihad dengan kamu, tapi kedua orang kami yang sudah tua tidak mengizinkan. Sekarang saya maksa. Mereka menangis setelah tinggalkan mereka. Karena saya ingin berjihad dengan kamu. Nabi langsung bangun di pandang anak itu. Hei, kamu mau betul-betul berjihad, dapat pahala jihad, kuliah, go back, kembali kepada orang tuamu. Dan seperti kamu membuat mereka menangis, kembali buatlah mereka untuk bisa ketawa lagi. Allah. Oleh karena itu maka Nabi sering kalau ada anak muda datang, ya Rasulullah aku ingin berjihad, ibu masih hidup gak? Kalau masih, bakti sama orang tuamu, itu termasuk jihad. Ya. Oleh karena itu maka para imam-imam madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, bukan main, mereka itu berhasil, itu diantaranya adalah karena bakti mereka kepada ibu-ibu mereka. Dan kebanyakan mereka meninggal dalam keadaan yatim. Mereka dibesarkan oleh ibunya itu. Sehingga Abu Yusuf, salah seorang murid terdekat Abu Hanifah, itu suka iri kepada ibunya. Karena kadang-kadang Abu Hanifah lagi asik-asik ngajar, itu ibunya kadang-kadang mau coba datang. Dipanggil Abu Hanifah itu. Langsung ditinggalkan semua orang. Ribuan orang ditinggalkan semuanya. Karena ibunya itu. Right? Malah pernah ibunya bertanya kepada Abu Hanifah tentang suatu masalah agama. Dijawab sama Abu Hanifah, dibilang saya nggak puas katanya. Bahwa saya ke masjid, mau ketemu dengan syekh-syekh. Pergi ke masjid, semua para ustadz, para syekh itu bangun karena lihat Imam Abu Hanifah. Nah, kata Imam Hanifah, ini ibu saya ada pertanyaan. Mereka bingung. Anaknya yang paling alim. Udah jawab aja kan. Dijawab, jawabannya sama. Ya. Apa jawaban Abu Hanifah? Abu bilang, Bu, lihat tuh nyampaikan Bu. Jauh-jauh gitu kan. Enggak. Ibu puas, kuliah. Right. Ya, kemudian juga termasuk yang pasti kita mesti berlaku baik adalah terhadap istri kita. Allah mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Gawilah istrimu itu dengan ma'ruf, dengan lemah lembut. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika apabila orang zaman Nabi dulu bersinggah ke rumah Nabi, Nabi lagi apa kalau siang hari? Lagi ngaji Quran enggak? Lagi salat enggak? Kana fi mihnati ahad. Nabi selalu membantu keluarganya. Nabi itu selalu
suka nyapu, suka kalau makan Nabi sendiri yang piringnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka ketika Nabi sudah meninggal, orang bertanya kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah menangis. Karena rindu sama Nabi. Qalat kana alyanan nas. He's the best husband. Right? Ini maaf para pendengar sekalian kalau bapak-bapak ingin tahu ya bapak-bapak ini suami yang baik, tunggu dulu sampai sudah meninggal nanti dan orang bertanya kepada istri bapak-bapak dan istri kita menangis, oh aku rindu sama dia, bukan main baiknya. Right? Nah itu tanda yang baik. Tapi kalau kita sudah meninggal sebagai suami, kemudian orang bertanya kepada istri kita bilang, oh, I wish he died long time ago. Andaikan dia mati zaman dulu. Right? Karena kita bisa menjadi super muslim di masjid kan, tapi akhlak yang sebenarnya kalau kita di rumah itu. Demikian juga termasuk perempuan yang Nabi arahkan dalam khutbah itu adalah anak-anak perempuan kita. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang punya anak perempuan 2 atau 3, kemudian didik menjadi anak-anak yang soleh, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Allah. Oleh karena itu ada seorang perempuan dulu ketika akan masuk surga, malah dia akan mendahului Nabi. Kata Nabi, ibu ini siapa katanya? Ya Rasulullah, saya seorang ibu ditinggalkan oleh suami. Saya masih muda ketika itu. Banyak orang yang ingin kawin dengan saya, bisa tolak. Karena saya punya anak perempuan 3. Alhamdulillah, saya didik dia menjadi ibu anak-anak yang soleh sampai dia menikah. Karena yes, you come with me. Allah. Tidak. Kemudian juga dalam khutbah itu Nabi melarang diskriminasi karena masalah ras, keturunan, ayat dan sebagainya. Bahkan Nabi, ya ayuhan nas, kullukum li Adam wa Adam min turab. Hei manusia, semua kamu itu dari Adam dan Adam itu dari tanah. La fadla Arabin ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang Ajam. Demikian juga sebaliknya. Orang putih dia lebih mulia daripada orang hitam. Demikian juga sebaliknya. Nah ini kalau karena itu ketika Abu Dhar itu rupanya ada terjadi argumen dengan Bilal sehingga kan ya Sauda anak orang hitam gitu kan, menghina. Bilal nggak enak datang kepada Rasulullah SAW mengadu, dipanggil Abu Dhar, Nabi marah sekali. Innaka berun fika jahiliyah, kamu itu orang muslim tapi masih membawa penyakit jahiliyah. Abu Dhar bukan main dia malunya dan merasa berdosanya sehingga dia minta maaf, meletakkan kepalanya di tanah supaya diinjek sama Abu Dhar. Oleh karena itu Bilal ya. Oleh karena itu dalam Quran ada sekelompok manusia, pernah saya bahas dulu, yang disebut Ibadur Rahman. Apa tanda yang pertama Ibadur Rahman ini? Jadi untuk jadi Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, itu mempunyai 10 quality. Bang Taba, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Ibadur Rahman yang berjalan di atas bumi dengan tawadu, dengan humble. Tawadu kepada orang tua, tawadu terhadap istri, tawadu terhadap siapa saja. Right? Ya, oleh karena itu apa yang terjadi sekarang di Gaza ini semuanya karena itu. Penyakit ada sekelompok manusia, itu orang-orang Israel sekarang ini merasa dia lebih supreme, lebih super, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia. Mereka menganggap mereka adalah anak-anak Tuhan, ya, anak orang bangsa pilihan. Sehingga ketika membantai orang-orang pasti itu, mereka tidak merasa berdosa. Maka oleh karena itu Allah SWT sangat membenci sekali orang yang sombong, apa itu kena keturunannya, sombong kena hartanya, kena bangsanya dan sebagainya. Right? Yang terakhir adalah Nabi berpesan, ya, Nabi
Hei manusia, tidak ada nabi dan rasul setelah aku ini. Aku tinggalkan yaitu Al-Quran dan barang siapa yang berpegang pada duanya, maka dia tidak akan lolos, malah tidak akan sesat. Ya, berpeganglah kepada Quran dan Sunnah. Subhanallah. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di mana di Gaza sekarang ini, kita 8 bulan yang lalu tidak membayangkan ya tentara yang selalu mengatakan tentara tidak terkalahkan ditopang sama negara dikuasa Amerika Barat. Sampai sekarang mereka tidak berhasil untuk jatuhkan ke habis, Al-Qassam, Hamas dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka Ahlu Gaza itu kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Right? Yang terakhir sekali, Nabi mengatakan bahwa hendaklah orang-orang yang hadir sekarang ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Ini kata-kata Nabi ini diambil dengan serius oleh para sahabat. Kalau kita ke Mekah, ke Madinah ada 2 kuburan kan. Di Madinah Baqi, di Mekah Ma'la. Ya, Nabi ketika menyampaikan khutbah wada ini, itu jumlah sahabat sekitar 130.000. Tapi di 2 kuburan ini, itu jumlah sahabat yang kan kurang daripada 30.000. Berarti sisanya di mana? Di Afrika, di Asia, di Eropa, ya. Kayak Abu Ayyub Al-Ansari misalnya. Itu kuburannya di Turki dekat Istanbul. Khaitham, saudaranya Abdullah bin Abbas, itu dikuburnya di Cina. Right? Jadi semua orang Cina masuk Islam itu kena dia. Ya. Jadi oleh karena itu maka kita ini harus merasa bahwa kita ini mesti tergugah masing-masing kita untuk membawa risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW. Paling tidak dengan dakwah bil hal. Kemarin saya ketemu dengan Pak Nababan, kalau kenal ya, seorang penginjil Rasul Islam. Dia menceritakan tentang di Tapanuli itu ada banyak orang-orang non-Muslim, orang Kristen yang miskin-miskin gitu. Dia galikan sumur untuk mereka. Kemudian karena mereka miskin sekali, dia menitipkan anak-anaknya untuk disekolahkan di sekolahnya Pak Nababan. Dia bilang ini sekolah Islam, nggak apa-apa. Ya, akhirnya disekolahkanlah. Akhirnya banyak di antara orang tua kena melihat hasilnya anaknya jadi baik, jadi masuk Islam. Malah akhirnya ketua kampungnya masuk Islam. Subhanallah. Ketika duta-duta besar di Jakarta dengar berita ini, kan dimasukkan ke YouTube, itu semua mengasih sumbangan kepada mereka. Nah, ya. Masih ada waktu Pak ini ya. Sebagai penutup. Karena sebagai penutup, karena insya Allah mungkin di Indonesia hari Jumat ya, itu hari Arafat, maka karena kita ini tidak berkesempatan berbicara sama Allah untuk berada di padang Arafat, namun demikian Allah itu Maha Adil. Kita pun bisa mendapatkan pahala Arafat, diampuni dosa, dijadikan orang yang insya Allah calon surga, itu apabila kita mengamalkan wukuf Arafat di rumah atau di masjid. Jadi usahakan Sabtu malam tidur agak cepat, kemudian bangun salat tahajud. Salat tahajud, kemudian sahur, kemudian jangan lupa untuk baca istighfar, astagfirullah. Karena Allah memuji orang yang beristighfar, apalagi di hari Arafat itu. Kemudian setelah selesai salat subuh, jangan kemana-mana. Kalau di masjid, duduk di masjid. Kalau di rumah, duduk di rumah sampai terbit matahari. Tunggu sekitar 15 menit, kemudian salat duha. Jadi kata Nabi, barang siapa orang setelah salat subuh duduk di musolanya, nah, kemudian sampai matahari terbit, ditunggu sebentar, salat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah tambah sempurna. Subhanallah. Baik.
Kemudian juga pada hari itu kita puasa, gunakan hari-harinya untuk banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya. ngaji Quran, kemudian terutama habis asar itu. Mhm. Habis asar itu, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memandang orang sedang beribadah, baik di padang Arafat maupun di mana-mana. Mhm mhm. Dan Allah akan memandang, lihat hamba-hambaku tuh Mhm. lagi mohon kepada, dan saksikanlah kami ampuni mereka dan kami jamin mereka masuk surga. Mhm. Ya, yang kita termasuk yang diampuni dan menjadi calon surga insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga Ustadz selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan Ustadz ya. Insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.